Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pesan Akbar Soda Putra. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yaitu dynamic routing. Kita langsung saja ke materinya untuk dynamic routing. Nah, di sini ada definisi. Nah, definisi dari dynamic routing yaitu dynamic routing adalah metode dalam jaringan komputer yang memungkinkan router untuk membuat, memperbarui dan menentukan jalur pengiriman data secara otomatis berdasarkan kondisi terkini dari lalu lintas jaringan dan topologi yang terhubung. Selanjut, di sini ada protokol dynamic routing. Nah, protokol dynamic routing dibagi menjadi 4 protokol. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol, yaitu protokol yang menentukan rute berdasarkan rute terbaik atau jumlah maksudnya protokol yang menentukan rute terbaik berdasarkan jumlah lompatan jaringan atau hop count pendek. Lalu ada OSPF atau Open Shortest Path First. Protokol yang canggih yang bekerja mendeteksi perubahan topologi dengan cepat dan menghitung rute tercepat dan menghitung juga rute tercepat bebas dari perulangan atau loop free. Lalu ada yang ketiga ada ERGP atau bisa disebut Enchanted Interior Gateway Routing Protocol. Protokol milik Cisco yang mengombinasikan keunggulan kecepatan, kalkulasi rute, dan efisiensi penggunaan memori. Lalu yang keempat atau terakhir yaitu ada BGP ataupun Border Gateway Protocol. Nah, protokol skala besar itu menjadi tulang punggung internet untuk menghubungkan jaringan antar penyedia layanan atau ISP di seluruh dunia. Nah, di sini ada cara kerja IEGRV. IEGRV menggunakan protokol dual diffusion update algoritma sehingga mampu menemukan rute tercepat dan tetap menjaga jaringan tetap stabil ketika terjadi perubahan topologi. Kita lanjut, di sini cara kerja USPF. USPF menggunakan algoritma ring state. USPF akan membuat peta topologi yang sangat detail di memorinya sebelum menentukan rute tercepat. Lalu ada cara kerja BGP. BGP menggunakan jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut routing, sehingga sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala besar seperti jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Nah, kita langsung saja ke implementasinya. Jadi kita langsung saja ke implementasinya untuk dynamic routing. Jadi kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer untuk melakukan implementasi pada jaringan dynamic routing. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas tentang IRGP, USPI dan USPF dan juga BGP kalau nggak salah. Kita siapkan 2 router dan 2 PC ya. Dan juga jangan lupa untuk sambungkan menggunakan kabel dari PC ke router. Nah, dan juga sambungkan menggunakan kabel dari router ke router. Nah, jika sudah tersambung seperti ini, kita masuk ke router, masuk ke CLI untuk melakukan konfigurasi. Untuk pertama-tama kita pencet 0, terus enter. Nah, setelah enter kita enable seperti biasa konfigurasi terminal dan interface range G0 per 0 1. Enter, masuk down. Nah, jika sudah masuk down seperti ini, kita masuk lagi ke interface G0 per 0 untuk kita enter terlebih dahulu teman. Terus masuk lagi ke interface yaitu G0 per 0 untuk melakukan konfigurasi pada dari PC ke router. Jika seperti ini, kita masukkan IP port yaitu 100.100.100.1 dan subnet boxnya yaitu 255.255.255.0. Nah, jika sudah, kita masukkan next hop-nya yaitu untuk ke kanan. Berarti di sini kita masuk ke interface G0/1. Enter. Masukkan IP add 11.11.11.1 yaitu dan juga subnetworknya yaitu 255.255.255.252. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke router yang satunya. Sama kayak tadi, cuma di sini bedanya di IP aja. Nah, kita masuk terlebih dahulu 0, enter lagi, enable,
konfigurasi terminal, terus kita interface range G0/0 untuk menyalakan si routernya. Enter, kita pencet kita ketik no shutdown. Nah, udah. Lalu kita konfigurasi, masuk lagi ke interface. Kita lihat dulu untuk kabel dari PC ke router, yaitu G0/0. Masuk, kita ketik G0/0. Masukkan juga IP address-nya untuk PC ke router, yaitu IP add 120.120.120.1 sampai sebagainya, itu 255.255.255.0. Kita cek lagi dan enter. Lalu kita interface untuk nyesok ke kiri, berarti interface G0/1. Enter. Terus kita masukkan IP add-nya. Kan dari sini itu 11.11.11.1, berarti sini nyesok ke kirinya itu 11.11.11.2, teman-teman. Nah, kita saja 11.11.11.2 dan kita masukkan subnetworknya yaitu 255.255.255.252. Enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja exit. Kita pindah router ke router 2 atau router 1 di sini. Nah, di sini enter, kita exit dan masuk ke router tanda tanya. Nah, di sini ada pilihan, ada BGP atau Border Gateway Protocol, ada ERGP, Encrypted Interior Gateway Routing Protocol, dan juga ada OSPF atau Open Shortest Path First. Dan di sini juga ada RIP, tapi saya tidak akan bahas untuk ERP, dan saya akan bahas itu 3: BGP, ERGP, dan USPA. Nah, terus saja di sini untuk pertama-tama kita ERGP. ERGP 1. Bentar. Sorry teman-teman, typo ternyata. IGRP bukan ERGP ya. Bentar. Lalu kita masuk ke MAC atau network 11.11.11.0. Terus kita enter, langsung network 100.100.100 terus titik 0. Kita enter. Nah, udah seperti ini, kita langsung pindah ke router yang satunya. Sama kayak tadi, kita exit terlebih dahulu, exit, dan kita router tanda tanya. Langsung kita ERGRP grip 1, kita enter lagi, terus kita masukin netnya sama kayak tadi, netnya itu 11.11.11.0. Nah, bedanya di sini untuk network yang keduanya atau IP dan dari PC-nya yaitu 120. Nah, ini artinya udah terkonek antara router ini dan router yang satunya. Kita enter lagi, kita masukkan net IP PC yaitu 120.120.120.0. Lalu kita enter, lalu kita do show IP. Nah, di sini sudah ada ya untuk dynamicnya, ditandai dengan D. Nah, ini. Nah, kita lihat juga di sini untuk dynamicnya itu RGB sudah terdetek di sini. Lalu kita cek lagi. Kita cek do show IP ERGRP network nih. Nah, sudah terdetek untuk ERGRP nya yaitu 11.11.11.1.
Itu untuk ARGRP. Dan kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada USPF. Sama kayak tadi, kita siapkan terlebih dahulu dua router. Kita siapkan dua router dan dua PC, sama kayak tadi. Nah, jika sudah disiapkan, kita langsung sambungkan antara PC dan router, dan juga router ke router tentunya. Nah, kita sambung seperti ini. Kita langsung kayak tadi masuk ke CLI. Pertama-tama kita klik ke router, masuk ke CLI. Dan seperti biasa, no, enter lagi, enable, kalau sudah di-set in, lalu ke konfigurasi terminal. Langsung kita masuk ke interface range G0/0 strip 1, enter, lalu kita ketik no shutdown agar PC dan routernya menyala. Nah, seperti ini. Kita langsung saja konfigurasi, yaitu enter. Nah, jadi sebelum kita ke USPF, kita cek terlebih dahulu untuk ARGP-nya. Dan juga kita kasih IP untuk PC-nya. Kita masuk ke desktop dan kita kasih IP 100.100.100.2, enter, masukkan subnet max itu 255.255.255. No. Lalu kita masukkan default gateway, yaitu 100.100.100.1. Dan kita pindah PC yang satunya, masuk ke desktop lagi, IP, masukkan IP-nya yaitu 120.120.120.2, enter, masukkan subnet max yaitu 255.255.255. Tunggu apa lagi? titik 120.120.2, enter. Baik, itu 255.255.0. Default gateway-nya 120.120.120.1. Enter. Nah, dan kita cek menggunakan pesan. Nah, jika valid, kita refresh. Ya, successful. Nah, langsung kita lanjut ke USBF. Kita pindah ke Skype terlebih dahulu dan siapin dua router, dua PC, dan juga sambungkan antara PC ke router dan router ke router. Nah, jika sudah tersambung seperti ini, kita masuk ke router dan masuk ke CLI, serta enable konfigurasi dan masuk nt range G0/0/1. Lalu kita ketik no shoot, atau kita disingkat seperti no sh. Kita enter. Nah, setelah nyala, kita masukkan interface G0/0, enter, kita masukkan IP add 100.100.100.1. Kalau subnetnya itu 255.255.255.0. Enter, interface G0/1, enter, masukkan IP. Nah, ini adalah IP untuk next hop ke kanan, berarti 11.11.11.1.
Setelah 255.255.255.252 enter. Lalu kita pindah ke PC atau ke router ya satunya. Masuk CLI, no enter, enable konfigurasi terminal, interface range bisa. Nah, udah nyala. Kita masuk lagi interface dia 0/0 120.1. Sorry, 255.255.0. Enter. Kita ulang lagi 120.1.255.255.0. Oh, sorry, iPad-nya lupa. 120.120.1 sampai ke 255.255.255.0. Enter. Nah, kita interface di 1 IP add 11.11.11.2 untuk networknya, dan saat networknya yaitu 255.255.255.252. Nah, seperti ini. Kita isi terlebih dahulu untuk IP address di desktop untuk PC-nya. Berarti 100.100.100.2 enter 255.255.0. Default gateway-nya yaitu 100.100.100.1. Kita masuk ke desktop lagi untuk PC 1, masukkan IP yaitu 120.120.120.2. Nah, masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Default gateway-nya yaitu 120.120.120.1. Nah, seperti ini. Kita masuk lagi ke router. Kita enter. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita router. Tak pilih di sini kan tadi. Nah, tadi kan kita milihnya itu INGRV. Lalu kita ketik berarti di sini kita USPF. Nah, kita ketik di sini USPF. USPF 110. Enter. Lalu kita masukkan net 11.11.11.0. Kita 0.0.0.3. Di sini kita masukkan area. Praktisnya areanya 0. Nah, kita masukkan lagi net 100, masukkan IP 100.100.0.0.0.0.3. Areanya 0. Enter. Nah, sudah. Kita ganti ke router yang satunya. Kayak tadi, exit terlebih dahulu. Lalu router US.
router web 100. Nah, di sini kita masukkan net atau network 11.11.0.0.0.0.3, lalu area, lalu network net 120.120. Nah, net 120.120.120.0.0.0.0.3, area 0. Nah, udah, kita langsung saja do show IP. Nah, di sini sudah terdetek. Kita bisa lihat ada tanda O di sini. Kita lihat di sini tanda O, yaitu USPF. Nah, kalau kita cek, nah, jika pilot kita ulang lagi dan successful. Nah, tadi OSPF udah berhasil, jadi kita langsung lanjut ke BGF. Ya, BGF, kita langsung saja pindah ke Cisco tab selanjutnya. Nah, seperti biasa, kita siapkan dua router kayak tadi aja. Lalu siapkan juga dua PC. Terus kita sambungan dari router ke PC dan dari PC dari router ke router. Nah, udah. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke router, bisa CLI no, langsung enable, terus konfigurasi terminal, lalu interface range G0/0.1, enter, no shutdown. Nah, seperti ini, kita langsung masuk ke interface G0/0 IP add 172.168.17.1 sorry, lupa sampai pasnya 255.255.255.0. Kita interface G0/1 IP add 10.10.10.1 255.255.255.252. Terus, nah, kalau seperti ini kita ganti ke router yang selanjutnya kayak tadi aja, itu no. Enable, konfigurasi terminal, lalu interface range G0/0, lalu no ESA, lalu interface G0/0 IP add 172.172.172 oh salah, 16.1, lalu sebetulnya 255.255.255.0, enter, interface G0/1, enter, oh, lalu IP add 10.10.10.2 255.255.255.252. Nah, udah. Terus seperti ini, kita close terlebih dahulu dan masuk ke PC untuk ngasih IP.
Kita kasih IP divisi 0.172.172.17.2. Terus 255.255.0. Lalu untuk default gateway yaitu 172.172.17.1 dan PC yang satu yaitu 172.172.16. Berarti di sini untuk PC 1 yaitu 172.172.16.2. Subnet masknya yaitu 255.255.0 dan default gateway yaitu 172.172.16.1. Nah, jika sudah seperti ini, masuk ke router 0, CLI, enter, lalu exit, terus router BGP 22, lalu naik port 10.10.10.2. remote AS 23, lalu naik network 10.10.10.0, lalu subnet max yaitu 255.255.252, enter, lalu network lagi 172.172.17.0, 255.255.255.0, enter. Nah, lalu kita ganti ke IP yang selanjutnya, sama kayak tadi, kita exit terlebih dahulu, terus enter BGP 23, naik 10.10.10.1 KS22. Nah, sini ditandai dengan up, artinya sudah terhubung satu sama lain. Lalu kita enter lagi network 10.10.10.0 max 255.255.255.252 network 172.172.16.0 max max 255.255.0, lalu exit, langsung to show IP route. Nah, di sini kan nggak kelihatan, terus kita langsung to show IP BGP SAM. Nah, ini sudah terkonek antara satu sama lain. Kita bisa cek di router 0, langsung saja kita exit,
show IP route. Nah, di sini sudah ada untuk icon B-nya atau tanda B-nya yang artinya BGP. Nah, kita coba cek menggunakan pesan apa sudah tersambung atau belum. Nah, di sini sudah tersambung untuk BGP-nya. Nah, mungkin cukup sekian video tentang dynamic routing dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penjelasannya kurang jelas. Untuk itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.